Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi. Oke. Ini gimana konsepnya? Anda KTP-nya Jakarta tapi malah merecohin kebijakan di Jawa Barat. Kalau misalkan ya nggak suka sama kebijakan di Jawa Barat, udah balik lagi sesuai KTP aja. Repot banget pakai acara ngelapor-laporin, ditolak ya. Gimana rasanya? Nah, ditambah ini nih, Jakarta sendiri ya, coba dicek soal kebijakan tentang anak-anak sekolah, anak-anak remaja itu kayak gimana. Ada gak yang berpengaruh buat masyarakatnya? Contoh nih, misalkan di taman yang dibuka 24 jam, ada tuh pemberitaan, akhirnya tamannya dipakainya buat apa? Buat mesum. Itu gimana? Terus ditambah perpustakaan yang katanya buka sampai malam, tapi tawuran tetap aja ada. Contoh, ada di daerah, kalau nggak salah aku pernah lihat di daerah Jakarta Timur. Itu gimana konsepnya? Di beberapa tempat di Jakarta pun masih ada tawuran. Tetap aja. Yang pasti itu tuh kalau misalkan nggak suka dengan kebijakan Jawa Barat, sadar diri juga kalau misalkan KTP-nya Jakarta, ya udah balik lagi ke daerah asal. Repot banget, ada kebijakan baik diprotes. Dengar kabar ada hubungannya sama si Bapak Ono ya. Wow. Salam Indonesia, salam Jawa Barat. Halo guys, hari ini saya nggak searching berita guys, nggak searching ya. Jadi hari ini saya baca komen aja lah, buat upload. Adel itu anteknya Anies, gagal gugat Jokowi, lari ke KDM, mau adu domba orang Jawa Barat. Betul abangku. Mangkan aing menta anu pro KDM, ulah kau goyahkeun ku berita nanaon gitu nya. Mudah-mudahan besi Pak Dedi bukti masalah apapun nya nu dilaporkeun ku si Adel gitu. Tapi emang bahagian Adel emang cari masalah gitu. Cari perkara. Tahun 2016 Adel pernah gugat Pak SBY, tapi dulu sempat dilaporin balik gitunya. Tahu kalau sekarang sama KDM, tahu dilaporin balik, tahu kagak? Ya mudah-mudahan sih dilaporin lagi. Salam Indonesia, salam Jawa Barat. Bang Uday tahu nggak kalau si Adel udah diundang lagi aja itu di TV? Ini kopi aja Mang Iwan, nggak ada cemilangnya, nggak ada gorengan gitu. Hai si Mamang, ditanya apa jawab apa. Ya itu kalau mau beli gorengan nih duitnya nih, ke warung Mamang sendiri ya, beli ya. Oh, nah, nggak usah Mang Iwan, nggak usah repot-repot, kopi aja cukup. Nggak usah repot-repot, bilang aja Mamang malas ke warungnya, kemauan banyak tapi nggak mau gerak. Itu tahu. Terus itu soal pertanyaan saya itu gimana? Apaan? Nanya apa tadi? Soal itu si Adel diundang lagi di TV, itu Mamang udah pernah lihat belum? Oh, Terus itu menurut Mamang gimana itu? ya bagus lah. Kok malah bagus? Bagus di mananya, Mang? Ya bagus lah Mang Iwan, masih ada orang yang mau ngajak dia ngobrol. Maksudnya gimana sih? Siapa yang ngajak dia ngobrol? Itu pembawa acara TV-nya. Ngobrol. Ya iyalah, Mang, namanya wawancara ya harus ngobrol. Soalnya kalau kata saya mah ya, kayaknya itu di tempat tinggalnya, di kampungnya dia. Kayaknya udah nggak ada yang ngajak ngobrol dah dia. Mulai nih Mamang nih so tahu nih ya kan. Ayo Mamang tahu dari mana? Mang Iwan nggak tahu. Nggak tahu apa? Si Adel itu di kampungnya ditakutin. Masa? Yang bener, Mang? Oh, jadi takutin di kampungnya? Orang-orang pada takut sama dia. Masih bingung. Apa yang ditakutin? Takut ketularan. Saya panas didengekin, kirain mau bener. Batuk kan? Emang ketularan apa sih, Mang? Ketularan sengklek. Emang sengklek menular gitu? Menular itu. Buktinya membawa acaranya aja udah ikut-ikutan. Masa sih? Lihat dah. Kan harusnya ada ahli ya, atau mungkin seorang trainer yang certified yang mendampingi proses selama di barak itu. Segala nanyain ahli, katanya nggak ada ahlinya, seolah-olah di barak. Semua ahli itu kumpul di barak. Iya Mang ya. Ya, ahli pendidikan ada, ahli psikologis ada, ahli gizi ada, ahli kesehatan ada.
Semuanya ahli ngumpul di situ. Pelatih-pelatihnya juga ahli. Iya kan itu udah lengkap banget. Seolah-olah nggak ada tenaga ahli pertanyaannya. Emang pada foto ya itu, Mang. Nah, emang ada satu ahli yang nggak diundang, Mang Iwan. Oh, ahli apa, Mang? Ahli bacot. Emang kenapa dia nggak diundang? Ya kan dia lagi sibuk, diundang di TV-TV. Jadi narasumber ahli bacot. Wah, sih, Bang. Tapi ada yang lebih membagongkan, Mang Iwan. Membagongkan? Mang Iwan jangan emosi ya. Sabar ya. Ini cobaan. Iya, apaan? Ini denger nih. Langsung kita tanyakan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Jakarta? Oh, Bener-bener si kan Ahli. ngeselin. Ternyata KTP-nya Jakarta. Jelas sudah ini mah motifnya. Gimana itu? Ini ibarat nih satu keluarga ya, mau pariwisata, ceritanya mau piknik satu keluarga ya. Terus ada orang lain ikut numpang. Nah, si kepala keluarga itu supirnya udah menentukan arah kita mau piknik ke misalnya Pangrango misalnya gitu. Nah, ini yang numpang protes. Padahal cuma numpang doang, keluarganya mah setuju. Ini yang numpang protes. Sabar. Kan ngeselin. Jangan ke Pangrango, kita harus ke Tangkuban Perahu. Siap. Terus numpang ngatur nih. Atau bawa otak ya, Cing, padahal tahu diri ya. Namanya Anda teh orang Jakarta, KTP Jakarta, numpang di Jawa Barat, jangan ngeri-riwet. Deportasi ga? Oh, bener. Pak ADM, deportasi masih ada. Pasal yang dituduhkan Adel terhadap Kang Deddy Mulyadi masalah memasukkan anak ke barat yaitu pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang isinya seperti ini. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau kepentingan lainnya serta membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Oke, saya tidak ngerti dengan alasan Adel ini memasukkan ini karena ini mungkin rasa benci saja. Kalau dia berniat untuk memajukan Jawa Barat, saya kira tidak akan seperti ini. Nah, rasa benci ini sehingga ingin memperkeruh suasana. Tetapi analisanya salah. Yang pertama di sini tidak ada unsur perekrutan militer oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak dibentuk jadi tentara, tidak dilatih senjata, atau dilibatkan dalam konflik apapun. Ini tidak ada. Tetapi mereka hanya mengikuti pembiasaan, pembinaan karakter di lingkungan barak militer, bukan pelatihan tempur. Ingat, di situ ada guru, di situ ada psikolog, di situ diberi makanan yang sehat. Nah, saya yakin Adel ini tidak berdiri sendiri, tetapi Adel kayaknya ada yang membackingi. Afiliasinya nggak tahu kemana. Coba Anda bisa cari afiliasinya kemana, silahkan tulis di sini. Dan kalau kita lihat, gitu ya, kalau kita lihat dari apa yang dilakukannya, kayaknya setiap yang dilakukan oleh Kang Deddy ini tidak bakal suka. Semuanya pasti akan dicari kelemahannya, akan dicari kekurangannya, karena niatnya bukan untuk memajukan masyarakat Jawa Barat, tetapi ingin melemahkan Kang Deddy. Tapi ingat bahwa Kang Deddy ini didukung oleh 95% rakyat Jawa Barat. Mereka merasa puas dengan itu. Bahkan dengan kegiatan yang memasukkan ke barak itu pun masyarakat puas. Ini bagaimana ini? Yang puas aja dilaporkan. Nah, ini berarti saya kira tidak akan berujung ini. Setiap ada sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy, pasti nanti dilaporkan terus. Dia mencari kelemahannya. Nah, tentunya ya yakin rakyat Jawa Barat akan membackingi Kang Deddy Mulyadi.
Kalau Anda punya misalkan keinginan sesuatu, ya rakyat Jawa Barat pun ingin sesuatu. Oke, mudah-mudahan rakyat Jawa Barat paham dengan ini, dan silakan berikan komentar di sini. Salam sukses dari Kang Obi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adel Setiawan yang melaporkan KDM ke Bareskrim yang mempolisikan KDM. Ternyata dia tuh bukan warga Jawa Barat, bukan warga Bekasi. Dia itu cuma numpang di Bekasi, dia KTP-nya Jakarta Geningan. Tah, dengekeun. Langsung kita tanyakan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi, Oke, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat? si Kodel anu teu nyaho keketak dia jelema ya. Kemari ngomong cenah sebagai warga Kabupaten Bekasi, sebagai orang tua muridnya. Anjir, KTP sia Jakarta. Tapi ngajadogna di Bekasi. Anaknya sekolah di Bekasi. Ya kumaha model SPMB nya, sistem penerimaan murid baru. Wah, buah-buah sianya. Hah? Ayo sia, anak sekolah di Bekasi. Selidik, Pak. Usut, Pak. Pasti kecurangan dia jelema ya. Ngomong supremasi hukum. Taleding. Ayo selebah dia sianya. Tah cek aing teh nya, ieu anu disebut tamiang meuli kabitis. Nyaho teh sia. Ripuh sia.